Perkenalkan, nama saya Nisti Punadwati Dawala dengan NIM 11202310. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis statistik parameter dalam bidang kesehatan dengan uji one-way ANOVA. Analisis varian atau ANOVA merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji perbandingan rata-rata antara beberapa kelompok data. Kriterianya yang pertama, data nilai variabel faktor harus integer dan variabel dependen harus data kuantitatif. Kedua, data harus saling bebas dari sampel acak dan berdistribusi normal. Ketiga, varians dari sampel-sampel tersebut adalah sama atau homogen. Contoh uji secara manual, seorang ahli gizi ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata penurunan berat badan antara 3 kelompok mahasiswa yang mengikuti jenis diet berbeda selama 6 minggu. Langkah pertama yaitu diasumsikan data diambil secara random, berdistribusi normal dan variannya homogen. Kedua, HA terdapat perbedaan rata-rata penurunan berat badan antara mahasiswa yang mengikuti diet tinggi protein, diet tinggi serat, dan diet rendah kalori selama 6 minggu. HO, tidak terdapat perbedaan rata-rata penurunan berat badan antar mahasiswa. Yang ketiga, hipotesis dalam bentuk statistik. HA A sama dengan B sama dengan C, HO A sama dengan B sama dengan C. Keempat, daftar statistik induk. Sudah tertera tabel ringkasan data. Kemudian menghitung varian dengan hasil itu 0,25. Kemudian kelima, menghitung jumlah kuadrat dengan hasil 6,4493. Kemudian menghitung derajat bebas dengan hasil sama dengan 2. Ketujuh, menghitung kuadrat rata dengan hasil 3,3246. Kedelapan, menghitung jumlah kuadrat dalam antar grup dengan hasil 0,5. Kesembilan, menghitung derajat bebas dengan hasil 12. Ke-10, menghitung kuadrat rata dalam grup dengan hasil 0,041666. Kemudian mencari F hitung dengan hasil 77,392. Ke-12, menentukan taraf simplifikasi dengan hasil 0,05. Kemudian mencari F tabel dengan hasil 3,89. Ke-14, membuat tabel ringkasan ANOVA. Ke-15, menentukan kriteria pengujian. Jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka tolak HO. Telah diperoleh F hitung sama dengan 80,5 dan F tabel 3,89. Kemudian ke-16, kesimpulan yang dapat diambil adalah adanya perbedaan yang signifikan antara penurunan berat badan pada mahasiswa dengan diet tinggi protein, tinggi serat, dan rendah kalori. Mengelola data menggunakan SPSS. Yang pertama, hipotesis HO sama dengan MA sama dengan MB sama dengan MC. Tidak terdapat perbedaan rata-rata penurunan berat badan antar mahasiswa. Kedua, cara memasukkan data. Yang pertama, buka file baru, klik view new data. Berikan nama variabel yang diperlukan. Dalam kasus ini hanya terdapat 2 variabel, yaitu jenis diet dan penurunan berat badan. Kemudian klik variabel view. Kemudian isi nama variabel pada kolom name maksimal 8 karakter. Setelah itu tekan tab dan secara otomatis akan muncul di kolom type. Pada kolom width isikan angka 8 dan pada desimal isikan angka 2. Kemudian kolom label dapat diisikan keterangan untuk melengkapi kolom name. Kemudian setelah mengisi lengkap sesuai tabel di atas, kemudian tekan add untuk memasukkan data tersebut pada kolom besar, dan setelah lengkap klik OK. Setelah pengisian selesai, klik data view untuk mengisikan data. Isikan data 5. Kemudian A1 sebanyak 5 kali ke bawah untuk kelompok diet tinggi protein, B2 sebanyak 5 kali ke bawah,
C sebanyak 5 kali ke bawah untuk kelompok diet rendah kalori. Kemudian menyimpan data, klik file save atau Ctrl C, kemudian berilah nama yang diinginkan. Kemudian klik analyze comprehensive one way ANOVA. Kemudian setelah keluar gambar seperti di bawah ini, klik variabel penurunan berat badan. Kemudian setelah dipindahkan, kemudian klik post hoc. Kemudian setelah klik continue, maka akan kembali seperti gambar sebelumnya. Selanjutnya klik option, pilih descriptive dan homogeneity of variance. Kesimpulan, berdasarkan uraian pada latar belakang dan materi uji ANOVA dapat disimpulkan bahwa analisis varians merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok data. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok. Sedangkan jika lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Baik, di sini saya akan membahas beberapa soal. Yang pertama, dalam ANOVA, HOD menyatakan bahwa A. Semua min kelompok berbeda, B. Semua min kelompok sama, C. Min satu kelompok lebih tinggi, D. Varians atau kelompok tidak sama, E. Ada korelasi antar variabel. Yang jawabannya itu B. HO tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok. Soal kedua, jika nilai signifikasi p-value pada ANOVA adalah 0,03, maka A. HO diterima, B. Data tidak normal, C. Tidak ada perbedaan kelompok, D. HO ditolak, E. Harus ulang input data. Jawabannya D. P-value 0,03 lebih kecil dari 0,05 signifikan, itu HO ditolak. Post hoc test dilakukan jika A. Data normal, B. Data homogen, C. ANOVA signifikan, D. Nilai P lebih besar dari 0,05, E. Kelompok hanya 2. Jawabannya C. Post hoc digunakan untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda setelah ANOVA signifikan. Baik, perkenalkan nama saya Nesti Kurniawati Dawala dengan NIM 11202310. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang menganalisa statistik parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan dengan uji regresi linear ganda. Regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Dalam regresi linear berganda, variabel dependennya harus numerik dan variabel independennya boleh numerik dan boleh juga campuran. Dengan rumus yang dimana Y merupakan variabel terikat, X1, X2 merupakan variabel bebas, A intercept atau konstanta, B1, B2 yaitu koefisien regresi. Contoh soal, seorang petugas gizi melakukan pengukuran antropometri terhadap 14 anak sekolah dasar untuk menilai hubungan antara umur, tinggi badan, dan berat badan. Data menunjukkan bahwa anak dengan umur lebih tinggi cenderung memiliki berat badan yang lebih besar. Misalnya, anak berusia 6 tahun memiliki berat badan 34-35 kg, sedangkan anak usia 12 tahun memiliki berat badan hingga 43 kg. Di bawah sudah tertera tabelnya. Langkah-langkah perhitungan manual. Yang pertama, buatlah HA dan HO dalam bentuk kalimat. HA, terdapat pengaruh yang signifikan antara umur dan tinggi secara bersama-sama terhadap berat badan. HO, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara umur dan tinggi secara bersama-sama terhadap berat badan. Yang kedua, buatlah HA dan O dalam bentuk statistik. HA sama dengan R sama dengan 0, HO sama dengan R sama dengan 0. Ketiga, buatlah tabel penolong menghitung angka statistik. Di samping sudah tertera tabel penolong.
Keempat, hitung nilai A, B1 dan B2 dengan rumus menghitung jumlah kuadrat X1 dengan hasil yaitu 49,71, X2 dengan hasil 3693,43, kuadrat Y2 dengan hasil 84,93, perhitungan X1Y dengan hasil 56,14. Kemudian menghitung jumlah X1 X2 dengan rumus sigma X1 X2 sama dengan sigma X1 dikali sigma X2 per N dengan hasil 392,86, B1 dengan hasil 1,98, B2 dengan hasil min 0,11, dan alfa dengan hasil 33,83. Kelima, menghitung nilai korelasi ganda dengan rumus R X1 kali X2Y dengan hasil 0,9. Keenam, menghitung nilai penentu atau determinan dengan rumus Kp sama dengan R kuadrat kali 100% dengan hasil 81%. Ketujuh, menghitung signifikasi koefisien korelasi ganda dengan rumus F hitung dengan hasil 23,45. Kedelapan, menentukan aturan pengambilan keputusan. Cari nilai F tabel menggunakan tabel F dengan rumus F tabel sama dengan F1 kurang A, dB pembilang sama dengan M, maka F tabel sama dengan 3,98. Yang kesembilan, kesimpulan, yaitu ternyata F hitung lebih besar dari F tabel atau 23,45 lebih besar dari 3,98, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara umur dan tinggi secara bersama-sama. Kemudian interpretasi hasil dari perhitungan manual dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, pada lembar variabel view dan SPSS, data editor kita definisikan variabel umur dengan nama variabel X1, variabel tinggi dengan nama X2, dan variabel berat badan dengan nama Y. Kemudian, pada lembar data view dari SPSS pada editor, kita masukkan data umur, tinggi, dan berat badan. Ketiga, klik analis regression linear sebagai berikut. Keempat, pindahkan variabel berat badan ke dalam box berjudul dependent dan variabel umur ke dalam box berjudul independent. Demikian pula untuk variabel tinggi. Kelima, pastikan memilih metode enter, kemudian klik tombol statistik dan pastikan memberi tanda centang pada estimasi, model fit, collinearity, dan Durbin-Watson. Keenam, klik continue. Ketujuh, pilih nomor probability plot, kemudian pindahkan standardized residual ke dalam kotak Y. Kedelapan, kemudian klik continue dan klik OK. Dan akan didapat hasil regresi berganda dari SPSS. Kesimpulan, uji regresi linear ganda merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berskala numerik. Metode ini berguna untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen berdasarkan kombinasi variabel independen yang diteliti. Baik, di sini ada beberapa soal. Soal pertama, seorang ahli gizi menggunakan regresi ganda untuk mengukur pengaruh IMT X1 dan persentase lemak tubuh X2 terhadap tekanan darah yaitu Y. Hasil uji F menunjukkan F hitung sama dengan 12,8, F tabel 3,40, P value 0,001. Apa kesimpulan yang tepat? A. Model tidak signifikan, B. HO diterima, C. Terdapat pengaruh signifikan secara simultan, D. Variabel bebas tidak memengaruhi Y, E. Uji F tidak dapat digunakan. Jawabannya C, karena F hitung lebih besar dari F tabel, dan
P lebih kecil dari 0,05, maka variabel IMT dan lemak tubuh bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tekanan darah. Soal kedua, jika uji F menunjukkan F hitung sama dengan 26,129 dan F tabel 3,98, maka A. Model regresi tidak signifikan, B. HO diterima, C. Variabel bebas tidak berpengaruh, D. Model regresi signifikan secara simultan. E. Terjadi multikolinearitas berat. Jawabannya D, karena F hitung lebih besar dari F tabel dan P lebih kecil 0,05, model signifikan. Soal ketiga, jika hasil uji T menunjukkan P hitung 0,892 dan signifikan 0,389 untuk variabel X2, maka A. X2 berpengaruh signifikan, B. X2 tidak berpengaruh signifikan, C. Model regresi tidak layak, D. Harus dilakukan uji F ulang, E. Residual tidak normal. Jawabannya B, karena signifikan lebih besar dari 0,05, tidak signifikan. X2 tidak berpengaruh secara parsial pada Y.